Sehat ya semuanya ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Jilbabnya nggak ganti, bakal ada yang ngira aku live dari pagi. Oke, sehat ya. Siap Mbak Eli, Mbak Nur Korotul, Mbak Muhtoha ya, Mbak Fitri. Oke, aman ya. Oke, kita doa dulu seperti biasa. Siap Mbak Caci. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap-siap ya. Oke, siap. Udah sampai ya. Saya spill 4 kali. Mantap ya. Oke, siap Mbak Arneta. Assalamualaikum Mbak Salwa, Mbak Sidah, Mbak Raka, Mbak Alia, Mbak Titi, Mbak Lolita. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya teman-teman, sambil kita jawab ya. Siap Mbak Rupa, Mbak Caci ya, Mbak Umi Siti, Mbak Nazwa, Mbak Teti. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita udah doa ya. Oke, yuk kita ngobrol santai seperti biasa siang minggu. Ini ciri-ciri yang nggak pada liburan. Yang nggak liburan berarti ada di sini ya. Siap Mbak Rupa. Oke, Mbak Umi Siti, Mbak Siti ya, Mbak Tuti. Oke, aku jawab dulu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah, oke. Aku lagi hamil tapi sebel mulu sama suami. Amalan apa supaya nggak kesel terus ya? Amalannya adalah Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Allahumma layyin li qalbi ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Oke. Siap ya. Oke. Oke, libur bareng berkah. Iya, oke ya. Oke, Ustazah, apakah kita punya apakah kita punya pairen? Apa itu Mbak Tuti? Coba diperbaiki ya. Ustazah, sholat sunat taubat, mana lah dia terbang. Sholat sunat taubat dilakukan setiap habis sholat fardu, nggak apa-apa. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh. Ya, habis zuhur boleh, habis maghrib boleh, habis isya boleh. Yang penting tidak boleh habis subuh dan habis asar ya. Oke, Ustazah, lalai bayar hutang pada agama Islam bagaimana? Non, sama, itu urusan kita dengan manusia. Mbak Mimi nanti jam 2 ya, Mbak Mimi ya. Ustazah, amalan apa untuk memperkuat iman? Semua ibadah yang sifatnya wajib dan sunnah itu insya Allah bisa memperkuat iman kita. Jangan lupa berzikir, karena orang yang beriman itu lisannya zikir, diamnya fikir. Fikirannya nggak kosong, oke? Ustazah, zikir solawat sambil ngemil, nggak masalah ya. Ustazah, iya, apakah kalau kita punya rencana sebaiknya kita rahasiakan atau kita ceritakan? Tergantung. Kalau teman-teman punya rencana besar, sebaiknya ceritakan pada orang tertentu. Ya, aku lebih cenderung merahasiakan rencanaku teman-teman, karena akan banyak orang yang mengatakan tidak mungkin atas rencanaku dan merasa itu tidak mungkin aku capai. Nanti itu akan mematahkan aku. Karena apapun yang aku lakukan, biasanya aku lakukan secara diam. Karena prinsipku adalah jadilah seperti orang yang berjalan di tepi pantai. Langkahnya nggak kelihatan tapi tujuannya sampai. Terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya orang-orang kunci, 1-2 orang yang bisa mendukung dan mensupport apapun mimpi teman-teman. Meskipun dia mengatakan tidak mungkin untuk dirinya, tapi dia percaya sama kita, itu boleh cerita. Mau 1000 orang nggak percaya dengan rencana kita, kesuksesan kita, tapi kita percaya, itu biasanya akan tetap bisa ya. Cuman kalau teman-teman nanya aku lebih memilih merahasiakan itu karena akan banyak orang-orang yang menghentikannya di tengah jalan. Oke, sama-sama Mbak Ratna ya. Oke, siap ya Mbak Sriyanti ya. Siap Mbak Ratna. Ustazah, bisa nggak puasa Syawal dulu? Boleh, Syawal dulu. Nanti selanjutnya teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa qadha. Ustazah, bolehkah sholat taubat dilakukan sebelum sholat duha? Sebelum duha boleh, setelah duha juga boleh, nggak jadi masalah. Bolehkah kita lakukan setiap hari jamak qashar? Nggak boleh. Setiap hari karena kerja nggak boleh. Orang yang boleh jamak qashar adalah orang yang dalam perjalanan jauh aja. Ustazah,
Suamiku benci kali dengan bapakku sampai aku diancam tidak boleh ketemu. Doa apa untuk suami? Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Qalbahu lah, qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ini adalah doa untuk melunakkan hati suami, hati atasan, hati anak, hati bawahan ya. Ini doanya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ustazah, sholatku masih bolong-bolong. Gimana? Ya nggak ada gimana. Ke depan jangan bolong lagi mbak. Karena sholat itu harus dipaksakan. Sholat itu bukan karena kita rajin, tapi karena kita bertanggung jawab atas haknya Allah. Oke? Ustazah, Ustaz, ya oke. Gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa dipaksakan dulu mbak. Memaksakannya itu cuman sebentar aja kok. Awalnya dipaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama menikmati. Oke. Ustazah, dosa nggak ketika hati ingat akan kematian terasa dekat? Enggak. Yang penting seperti yang aku bilang tadi pagi, bagi teman-teman yang masuk live aku tadi pagi, takut akan mati nggak apa-apa. Tapi juga punya roja, khauf wa roja, khauf dan roja, takut dan harap. Kita takut mati, tetapi juga kita berharap mati dalam keadaan baik, ya kan? Nah, jadi takut mati itu nggak apa-apa. Yang repot itu panjang angan tak takut mati, itu baru repot. Wah, panjang angan tak takut mati. Makanya kata Umar bin Khattab, aku sedih melihat umat akhir zaman itu panjang angan tak takut mati. Jadi kalau teman-teman udah melakukan yang namanya takut mati, nggak apa-apa. Yang penting punya harapan untuk mati dalam keadaan baik. Teman-teman, aku jelaskan sedikit. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku jelaskan sebentar tentang mati. Ada dalil, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, tidak akan dimundurkan dan tidak akan dimajukan. Sama sekali. Jadi waktu mati itu Allah yang tentukan. Tapi mau mati dengan cara apa, kita yang usahakan. Contoh, misalnya jadwal matiku besok jam 1 siang. Besok siang itu jam 1 aku lagi ngapain? Kalau aku lagi live dakwah, matiku baik. Kalau aku lagi gosip, matiku buruk. Kalau aku lagi memfitnah orang, aku matiku buruk. Kalau besok aku lagi melakukan dosa, berkhalwat, na'udzubillah, matiku buruk. Jadi lakukan 24 jam amal yang berada pada mode ibadah. Ketika amal teman-teman itu berada pada mode ibadah, kemungkinan matinya dalam keadaan baik. Begini, konsep peluang dalam ilmu matematika. Orang yang sering keluar rumah itu akan lebih berpeluang kecelakaan dibanding orang dalam rumah aja. Iya dong, orang yang banyak ngomong kayak aku ini lebih berpeluang melakukan salah dibanding orang gak berbuat apa-apa. Orang semakin banyak berbuat, semakin banyak kemungkinan salah. Sama dengan kalau 24 jam ibadah kita berada pada mode yang baik. Misalnya kita majelis taklim, kita bekerja di rumah, kayak gitu ya. Niatkan karena Allah, bakti sama suami niatkan karena Allah. Waktu kosong kita zikir, waktu kosong kita fikir. Maka pada saat kita mati, kemungkinan dalam keadaan baik. Tapi kalau kerja kita cuman baring-baring, gosip, ghibah, main ke rumah tetangga, nongki-nongki, ngopi-ngopi, terus kita nggak memaksimalkan ibadah, kemungkinan mati kita kayak gitu. Ya, karena itu adalah konsep peluang. Makanya perbanyak berbuat baik biar matinya dalam keadaan baik. Walaupun tidak ada jaminan, cuman kan peluangnya lebih tinggi. Orang yang menyebar lamaran 100 lamaran kerja akan berbeda kemungkinannya dengan orang yang hanya menerima 5 lamaran kerja. Kan gitu kan? Konsep peluang. Makanya banyaklah peluang mati dalam keadaan baik ya. Oke ya, sujud sahwi dalam ragu 2 kali sujud ya. Nah kayak gitu teman-teman. Matinya Allah yang tentukan, cara matinya kita yang usahakan. Ustazah, mendoakan non muslim orang tua kita udah meninggal, apakah diterima oleh Allah? Nggak boleh mendoakan mereka. Karena dalam At-Taubah ayat 113 sampai 116, kalau ada orang non muslim meninggal, kita cuma boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita tidak boleh menambah dengan mendoakannya, kemudian dengan
dengan berdoa supaya hatinya supaya kuburannya lapang, itu nggak bisa. Jadi kita cuma bisa bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia milik Allah, udah kembali kepada Allah. Cuma sampai di situ aja. Sholatku kadang di masjid, kadang di rumah. Gimana tuh Zah? Ini laki-laki ya. Laki-laki usahakan di masjid ya Pak. Apalagi subuh. Keimanan seorang laki-laki itu diukur dari subuhnya. Kalau subuh dia udah ke masjid, insya Allah dia laki-laki beriman. Karena subuh itu lebih sulit dibanding jadwal lainnya. Oke, bolehkah mendoakan orang tua yang non-muslim? Tadi kalau dia udah meninggal kan ceritanya nggak boleh. Hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia masih hidup ya teman-teman ya. Kalau dia masih hidup hanya boleh mendoakan agar dia dapat hidayah. Ustazah, kalau kita tidak keluar, kita kan laki-laki. Kita tanggung jawab sama istri. Maksudnya gimana? Ustazah, sedekah subuh bisa dikasih ke orang tua nggak? Bisa. Sedekah subuh itu boleh dikasih ke orang tua. Siap Mbak Yayen, Mbak Abah Jepang ya. Boleh dikasih ke anak, ngasih makanan kucing, ngasih makanan ikan, boleh dikasih ke traktir makan kawan juga nggak ada masalah. Ustazah, sholat duha sama nggak sama sholat subuh? Beda lah. Sholat subuh di waktu subuh, sholat duha di waktu duha. Tapi caranya sama. Niatnya aja yang beda. Oke. Aku belum bayar hutang puasa, sedangkan aku puasa Syawal. Nggak apa-apa, nanti bisa ganti puasanya setelah Syawal. Ustazah, aku kerja dodol, tapi aku ngutang. Kan apakah aku dapat pahala? Aku jualan bahan pokok dan sembako. Ya, dapat pahala meringankan beban orang lain. Asal nggak kasih denda orang itu. Oke? Ustazah, iya, amin, amin, amin. Semoga live lancar ya. Ustazah, sedekah subuh bisa untuk dimasukkan ke kotak infak. Bisa. Siap Mbak Tantina ya. Bisa ya. Ustazah, suami tidak setuju anak sekolah agama di luar kota. Kalau aku ikutin mau anak, apa aku salah? Anak mau, suami nggak setuju. Lakukan sholat istikharah. Itu ragu namanya. Ya, sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan tiap hari supaya diberikan ketetapan hati. Ya, coba bernegosiasi kepada suaminya. Oke. Ustazah, apa benar surah Al-Waqiah penarik rezeki? Ya, kalau diwasilahkan. Ya Allah, saya baca Al-Quran ini. Dengan bacaan ini, lapanglah rezekiku. Ya, lunaslah hutang-hutangku. Itu bisa Mbak. Walaupun pakai Al-Waqiah. Ustazah, boleh nggak sholat sunat tahiyatul masjid dengan mengucapkan Allahumma iya, tahiyat awal sampai tahiyat awal, tahiyat akhir sampai tahiyat akhir ya. Ustazah, siang Mbak Joda, Mbak Yeyen, sedekah subuh dikasih ke saudara yang kurang mampu, boleh banget, nggak masalah ya. Oke, boleh banget nggak masalah. Ustazah, sepupuku kan non muslim ya, dia pengen banget kurban, boleh nggak? Nggak boleh Mbak Yunita. Kurban itu ibadahnya orang Islam Mbak ya. Oke, siap Mbak Zula ya. Ustazah, mengerjakan sholat sunnah wudu, witir, tahajud, taubat, hajat, tasbih dikerjakan berturut-turut. Ya, kebanyakan kali untuk pemula. Teman-teman kalau sholat itu mulai dari 2 rakaat dulu ya. Kalau mau digabung boleh aja. Maksudnya diturut-turut. Banyak banget sholatnya itu. Karena ada sholat tasbih itu panjang. Kalau mau boleh, nggak masalah. Ustazah, mana utama belikan HP ortu atau berkurban? Tergantung Mbak. Orang tuanya sangat butuh nggak? Kalau cuman keinginan lebih baik berkurban. Karena nggak ada kewajiban Mbak membelikan HP orang tua. Tetapi ada kewajiban berkurban kalau Mbak mampu. Oke? Ustazah, jika ada harta yang dihabiskan untuk akhirat aja, tidak untuk dunia, itu gimana? Nah, jadi gini, teman-teman share tautan tap layarnya ya. Aku jelaskan, agak sulit sedikit nggak apa-apa ya. Coba sahur, ngantuk siang. Coba aku jelaskan. Kadang-kadang kita melihat orang, ada yang hartanya tuh dipakai sedekah aja, gitu ya. Dipakai sedekah aja, sedekah terus. Menurut kita, dia menghabiskan uangnya untuk akhirat. Tapi selagi dia nyaman, dia nggak punya hutang, dia mau pakai pakaian yang biasa, itu nggak masalah teman-teman. Nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah dia sibuk dengan akhirat, tapi lupa dengan dirinya di dunia. Ya, dia makan makanan yang tidak bergizi untuk dirinya. Lalu kemudian dia tinggal di tempat yang tidak suci malah. Sehingga akhirnya dia sedekahkan semuanya. Itu yang salah ya. Makanya ada dalil. وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ya,
cari oleh kalian kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan kalian di dunia. Maka Islam itu sebenarnya menghendaki keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari oleh kalian kehidupan akhirat, tapi jangan lupa oleh kalian kehidupan di dunia. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan lupa dunia. Yang penting tidak pelit sama diri sendiri ya. Ustazah, iya puasa Syawal boleh nggak berurutan? Boleh banget. Ustazah, kita ngurus anak yatim. Oke. Makin rezekinya yatim ikut makan rezekinya. Dosa atau tidak? Oke, kalau anak yatimnya belum balik, tentu semua uangnya berada dalam pengawasan kita. Nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah saya bisa mendoakan orang tua saya walaupun kami beda agama? Mbak hanya bisa mendoakan agar orang tua Mbak dapat hidayah aja. Itu aja ya, agar dia dapat hidayah. Oke, tapi kalau udah meninggal, udah nggak bisa lagi mendoakan dia. Kalau dia meninggal, cukup Mbak ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa lagi mendoakannya kalau dia udah meninggal ya. Nah, selagi dia masih hidup, doakan agar dia dapat hidayah. Ini adalah doa dan harapan Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib itu belum masuk Islam. Dia berharap Abu Thalib itu masuk Islam. Dia doakan terus sampai akhirnya tidak berhasil ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, nasihat bagaimana bila anak sudah menginjak dewasa terus pengen buka kerudung? Jangan kasih ya. Mbak boleh pakai bahasa-bahasa khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Nggak harus nak yudunina alaihinna min jalabibihinna bihumurihinna ala juyubihinna. Nggak usah pakai dalil-dalil. Nah, sekarang itu orang pakai kerudung itu udah banyak yang cakep. Kerudung juga sekarang udah banyak yang cantik-cantik, yang mahal-mahal. Kamu kalau pakai kerudung nak kayak awet muda. Kalau orang kamu nggak pakai kerudung, orang kelihatan aneh nak. Jadi lebih oke kamu pakai kerudung nak. Coba deh nanti mama cariin kerudung-kerudung yang lucu-lucu, unyu-unyu, SpongeBob, Doraemon. Nah, jadi itu ya, itu contoh aja ya teman-teman ya. Contoh cara kita mengingatkan anak. Khatibun nas biqadri ukulihim. Memang ajarkan sesuai dengan kapasitas bahasanya. Jangankan anak, aku ke teman-teman yang buka aurat aja aku masih kayak gitu. Ih, kamu nih kalau pakai jilbab pasti cantik. Mukamu imut, kalau pakai jilbab oke lah, keren. Sebulan lagi dia ketemu aku udah pakai jilbab dia, tapi masih diikat-ikat. Cobalah jilbab kamu jatuhkan ke dada. Terus di atasnya ini kayak gini kan sikit, nanti embus. Cuma anak pesantren. Masa iya? Cobalah. Nanti minggu depan, bulan depan dia turunkan ke dada. Ajak kawan untuk provokatori. Cantik kan tuh? Cantik kan? Lebih awet muda kan? Lebih cantik kan? Dia pakai jilbab. Gitu. Jadi cara dakwah itu disetting sebagaimana kita tidak menyinggung tapi merangkul. Iya kan? Nah, jadi khatibun nas biqadri ukulihim ya. Jadi ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Aku berbahasa saat aku Zoom, saat aku mengerjakan pekerjaanku yang lain tentu nggak sama dengan bahasa saat aku live. Ya, aku live menyesuaikan dengan bahasa teman-teman. Kalau saat aku ngajar, saat aku Zoom, saat aku mengerjakan pekerjaanku yang lain, ya, berinteraksi dengan beberapa partner, tentu pakai bahasa yang lain lagi. Oke? Gitu caranya. Nah, nanti kalau dia tetap nggak mau, udah itu urusan dia dengan Allah. Ustazah, bolehkah kita tidak patuh kepada suami yang melakukan keburukan? Oke, perhatikan. Ada suami melakukan keburukan. Boleh nggak kita patuh dengan dia? Mbak, itu dua bab yang berbeda, Mbak. Ketika suaminya melakukan keburukan, itu dosanya dia dengan Allah. Tapi ketika seandainya dia menyuruh Mbak melakukan kebaikan, Mbak harus patuh. Harus patuh. Kita itu tidak boleh patuh kalau dia mengajak kepada keburukan. Kita nggak boleh patuh. Contoh, temanku nggak sholat misalnya. Atau misalnya temanku nggak puasa misalnya. Terus dia bilang ke aku, Nel puasalah. Tapi dia tidak melakukan. Selagi yang dia bilang itu benar, ikuti. Kecuali perintah suami itu melanggar perintah Allah, baru jangan ikuti. Kapan kita boleh melanggar perintah suami, melanggar perintah orang tua jika perintah mereka bertentangan dengan perintah Allah. Ketika perintah mereka bertentangan dengan sejalan dengan perintah Allah, walaupun mereka berdosa, ikutilah. Itu dua bab yang berbeda. Contoh,
Makanya unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara, ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat siapa yang berbicara, kita nggak akan mau dengan ilmu pengetahuan. Karena banyak orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan, iya kan? Ustadz itu nggak ngamalin, males aku dengerin dia, nggak usah. Artinya apa? Selagi apa yang dia sampaikan itu baik, lakukan. Karena apa yang dia sampaikan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu baru kita mantap, ya. Aku sering disemangatin teman yang dia sendiri dalam hidupnya nggak beres. Dia sendiri dalam hidupnya nggak selesai pekerjaannya. Tapi dia menyemangati aku saat aku futur. Nggak apa-apa, aku nggak bilang, oh kau aja nggak bisa. Enggak, kan aku lihat apa yang dibicarakan, bukan lihat orangnya. Oke? Jadi jangan lihat orangnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat orangnya, lihat apa yang dia sampaikan. Jangan lihat orangnya. Oke? Mikrofon curug-curug, enggak lah. Mikrofonku cuk-cuk, enggak lah. Ya, Ustazah, iya gitu, karena kalau kita kalau kita nengok orangnya, mana ada orang baik, semua orang salah, iya kan? Nah dia semangati kita, dalam hati kita, kamu aja belum bisa, ya, dia support kita, alah kamu ngomong doang. Kapan kita mau mendapatkan kebaikan kalau kita kayak gitu dalam menerima sebuah kebaikan, oke? Live-nya kok lama? Enggak, aku baru mulai live, jilbabku masih sama kayak tadi pagi guys. Nanti kalau malam aku pakai ini, live-nya seharian dikata orang. Enggak apa-apa lah ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau suami diajak sholat, lalu dia bilang, kamu aja yang sholat, jangan ngajak-ngajak, ya udah, Mbak juga nggak bertanggung jawab atas perubahan dia kok. Yang penting Mbak udah ingatkan, Mbak. Mbak udah ingatkan, Bang, sholat Bang. Kau aja lah sholat, terus surga tuh tanggung masing-masing. Oh iyalah, udah gitu aja. Kan tugas kita mengingatkan. Tugas memberi hidayah bukan kita. Itu tugasnya Allah. Jangan ambil kerjaan Allah, ya kan? Jangan digabung-gabung teman-teman ya. Jangan digabung-gabung ya. Misalnya nih, Bang, sholat lah bang. Sholat aja lah sendiri. Dosa tanggung masing-masing. Bang, dalam Al-Quran dijelaskan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang dustakan agama? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Teman-teman lawan. Jangan. Kita cuma menyampaikan. Yang merubah bukan kita. Hidayah akan Allah berikan pada waktu yang tepat menurut Allah. Ya kan? Kita cuma menyampaikan. Tidak boleh menilai. Kayak aku nih. Aku macam ngomong ya di hadapan teman-teman ya kan. Nah, aku cuma membicarakan, aku cuma mengingatkan, bukan menghakimi. Ya, jadi apapun teman-teman mau mengamalkan ternyata tidak, atau misalnya teman-teman ada yang nggak suka, aku nggak akan menghakimi itu karena itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla, ya kan? Nah, apapun pertanyaan teman-teman, misalnya, aku tidak boleh menilai, kok ini aja nggak tahu sih, kok ini aja nggak ngerti sih. Ini kemana lah dulu nih hidupnya nih. Kok ini aja gak ngerti. Gak boleh teman-teman. Gak bisa itu. Karena tugas kita menyampaikan bukan menghakimi. Paham ya teman-teman ya. Nah itulah. Ya, jadi suami gak sholat kita sampaikan. Jangan melawan. Ya, karena dakwah itu kata Rasulullah harus sabar. Ya kan. Jadi teman-teman tenang aja. Di akun aku ini tidak akan ada penghakiman. Karena bukan aku yang penghakiman, aku cuma sekedar menyampaikan saja ya, nggak boleh. Innallah ahkamul hakimin ya, Allah adalah hakim yang paling adil. Orang yang nggak ngerti apa-apa sekarang bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat. Sama dengan suami yang nggak sholat, sampaikan, doakan, nggak usah menghakimi dia. Oh ini mau mati masuk neraka. Jangan-jangan sebelum dia mati dia lebih taat dibanding kita. Itulah maksudnya. Oke, kayak gitu guys ya. Oke, Ustazah kalau suami diajak sholat jadi imam, katanya belum berani jadi imam, takut salah bacaan. Gak usah dipaksa. Memang kalau nggak bisa jadi imam, nggak boleh jadi imam. Karena imam itu terutama Al-Fatihah, dia tidak boleh ragu panjang pendeknya. Karena menghilangkan satu panjang pendek dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah, menurut Imam Nawawi itu sama dengan menghilangkan satu huruf. Yang penting dia bisa Al-Fatihah aja, Mbak boleh mengajak dia jadi imam. Oke, siap Mbak Suyanti ya. Ustazah, paham ya? Siap Mbak Enda. Bagaimana menghadapi mertua yang suka menyimpan makanan sampai kadaluarsa? Oke, menyimpan makanan sampai kadaluarsa. Diingatkan semampu kita. Ma, dimakan lah ma. Ma, nanti nggak kemakan loh. Ma, kayak gitu aja guys ya. Kayak gitu, nggak boleh sampai
dia tersakiti. Memang ini banyak banget ya. Ini banyak banget, apalagi misalnya saat umroh ya. Dia makan gitu ya, dia bawa makanan ke kamar, lalu kemudian dia simpan, padahal belum lagi dia lapar, udah ada lagi jadwal makan. Nah, itu lebih tepatnya bukan mubazir sih. Aku tidak mau menghakimi, tapi itu ciri-cirinya sifat toma ya, toma aja. Makanya apapun makanan di rumah kita, sebelum kita buka kita pikir nih kira-kira kemakan nggak nih. Misalnya banyak yang ngasih aku makanan, misalnya banyak jamaah. Sebelum aku buka aku pikir nih kemakan nggak nih ya. Nah seandainya tidak kemakan menurut aku, sebelum aku buka aku kasih orang. Karena kalau tidak nanti jadi mubazir. Kecuali kalau aku benar-benar lupa. Oke, Ustazah udah tua kali jadi lupa. Ustazah, aku kecepatan. Toma bacaannya pakai to itu. Ya bahasa Indonesianya tama ya. Aku kecepatan enggak? Enggak ya, tonton ya. Ustazah, kalau suami habisin harta buat judi, terus kita harus gimana sebagai istri? Dia menafkahi enggak? Seandainya dia menafkahi dari uang yang halal, pelan-pelan ubah dia. Tapi kalau seandainya dia berbuat dosa terus dan akhirnya tidak menafkahi kita, lalu kemudian kita akhirnya tidak melayani, udah itu dosa aja semua. Dia tidak menafkahi, dia berdosa. Lalu kemudian kita tidak mau melayani, kita berdosa. Yang terjadi adalah caci maki. Rumah tangga itu dosa semua isinya. Itu boleh dihentikan. Boleh check out. Dengan syarat kalau sendiri harus lebih baik. Ya. Oke, Ustazah, cara menghilangkan ghibah gimana ya Ustazah? Hapus pakai tip X. Canda ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Cara menghindari ghibah. Pertama, scan dulu lingkungan kita. Ya, scan, catat nama-nama orang yang di sekitar kita itu, check out, COD ya. Catat nama-namanya. Kira-kira kalau ada di antara 10 orang teman kita yang suka mengajak kita bergibah, lakukan yang apa yang aku sampaikan ini. Kalau nggak mau, lakukan yang terakhir. Pertama, kalau seandainya dia ajak kita bicara, 1, bantah dia dengan menyebutkan kebaikan orang yang dia sedang gibahkan. Yang kedua, kalau nggak bisa juga, maka yang kedua, teman-teman caranya adalah ajak dia ngomongin hal lain. Nggak bisa juga, maka teman-teman pergi. Nggak mampu juga, ya udah tandai dia, jangan dekat-dekat lagi sama dia. Karena ghibah itu menular. Oke, jangan dekat-dekat lagi. Cari teman yang kira-kira bisa support untuk ke arah yang lebih baik ya. Nah makanya tadi pagi ada yang nanya, kalau saya nggak keluar rumah, mana teman saya? Itu saya berbaik sangka, beliau itu dalam fase dimana suka berteman. Nggak apa-apa, cari teman-teman yang baik aja, 1 atau 2 orang teman. Nanti teman-teman akan sampai pada suatu masa senangnya sendiri di rumah. Itu ada fase, ada estafet ya, ada milestone-nya ya. Contoh, teman-teman yang udah sering ikut live aku, udah yakin aku 80-90% kalau suka dengan ceramah-ceramah agama atau dengan akun-akun ustadz yang lain suka, teman-teman udah pasti menyediakan waktu. Oh jam segini aku harus masak karena jam 8 aku mau live, ya kan? Nah, aku mau dengerin ustazah. Oh ustazah nanti live lagi jam 2 rupanya ada ceramah. Ya udah deh aku tidur sekarang aja biar jam 2 nanti aku bisa live. Aku yakin teman-teman udah melakukan itu walaupun aku banyak diem gitu. Tapi aku tahu, oh nanti malam ustazah itu Ustadz A itu mau live gitu kan. Oh ya udah deh aku ke pasarnya sekarang aja karena nanti jam 8 aku mau ikut ustazah live. Teman-teman udah mengkonversi, bener kan ya? Jadi itu aku ngerti, oh ini mereka-mereka ini udah aku pikir udah menyesuaikan waktu nih, kayak gitu kan. Udah menyesuaikan waktu untuk bisa ikut live. Walaupun misalnya teman-teman udah sering dengar karena banyak follower baru yang nanyanya itu gitu kan. Tapi teman-teman udah menyediakan waktu. Udah berganti waktu teman-teman semua, ya kan? Berganti. Nah itu efek samping positifnya akan mengurangi waktu untuk akhirnya keluar, akhirnya kok aku sih akhirnya keluar rumah, akhirnya ngomongin orang, udah berkurang dia, udah berkurang, udah jauh itu berkurangnya, ya kan? Nah itu contohnya, ya kan? Nah bener ya, nah, kayaknya aku ada indera ke-10 teman-teman.
Nah, ujung-ujungnya teman-teman nyaman berteman dengan teman-teman online yang tanpa kepentingan apapun. Ya kan, kita nggak tahu latar belakang kita masing-masing, tapi kita mau berteman walaupun cuman di chat-chatan doang ini, di live ini gitu loh. Nah, itu dia. Nanti ujung-ujungnya teman-teman akan mengurangi gibah. Berkurang itu gibahnya, udah ketemu dengan teman-teman online seperti itu, yang tidak ada kepentingan apapun, kan gitu kan. Nah, tahu kan aku ya, cak-caknya aku menang sedikit lah. Ya. Udah teman-teman udah menyesuaikan, oh nanti malam mau live, aku ke pasarnya sekarang aku ke kedainya sekarang oh nanti aku masaknya jam segini karena ustadz ini mau live atau ustazah ini mau live gitu kan. Nah, itu dia teman-teman. Itu udah perubahan yang tanpa kita sadari berubah kan. Ada konversi. Nah, itulah bagian dari proses perbaikan yang alhamdulillah aku mensyukuri, semoga teman-teman juga nyaman ya. Oke. Ustazah, iya pas banget Zah kayak aku, gitu kan? Apa yang mau aku jawab? Ustaz tolong jawab. Yang mana? Ih, pintar kali. Udah nyesuaikan kan? Nah, gitu guys. Betul ya? Ada betulnya juga aku ya. Siap. Thank you ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ya. Jadi gosipnya udah berkurang, udah jauh itu. Ustazah, iya gimana caranya kalau kita mengingat kesalahan suami kita yang dulu mengkhianati kita? Kalau udah maafkan, maafkan. Yang penting dia tidak melakukan, ya. Karena ketika teman-teman masih dalam kondisi menyimpan dendam, sakit, teman-teman ya. Jadi usahakan baca doa, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Oke? Gitu ya. Oke. Ustazah, terima kasih support sama-sama. Thank you juga ya. Ustazah, oke. Mana yang lebih baik berkorban untuk keluarga atau untuk almarhum ibu dulu? Kalau Mbak ingin berkorban untuk keluarga, itu yang masih hidup jauh lebih bagus. Tapi nanti minta dia mendoakan ibunya Mbak. Nanti kita udah deket-deket kurban, kita bahas kurban teman-teman. Jadi si Rasulullah itu sekali dia berkurban, dia doakan banyak orang. Ya Allah, ini adalah, ya Mbak Kurtini ya. Oke, ya Allah aku berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tuaku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, mujahid, wasyahidin, ya, wasohabah, ya, sahabat-sahabatku, kayak gitu ya. Nah, ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sama dengan yang berkurban nanti orang hidup aja, doakan pahalanya untuk orang yang meninggal ya. Ustazah, saya minta solusi biar istiqomah. Oke, karena susah banget mau istiqomah. Nah, bangun malam ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga betah belajar di akun ini. Jadi tadi caranya teman kita ini ceritanya beliau itu pengen istiqomah tahajud. Tapi kok susah banget. Ada beberapa trik. Pertama, teman-teman kalau masih pemula untuk bangun tahajud, bangunnya itu dekat-dekatkan dulu azan subuh. Jadi teman-teman tidur dulu yang enak. Tidur dulu, bangunnya dekat-dekat azan subuh aja dulu. Supaya tidurnya nyaman. Nah setelah itu baru ngambil wudhu, sholat tahajud, azan subuh, baru sholat subuh. Yang sering terjadi di teman-temanku, ini hasil observasiku nih. Bahwa mereka kalau lagi imannya naik tuh, mau sholat tahajudnya jam 2 malam. Ujung-ujungnya tidur tuh. Jam 2:30 tidur lagi. Subuhnya lewat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka merasa pusing. Jam 2 bangun, 2:30 tidur lagi, subuh bangun lagi, pagi-paginya oleng kepalanya. Karena tahajud itu bukan soal iman aja. Tetapi soal fisik teman-teman. Nah jadi dekat-dekat dulu azan subuh. Bagaimana cara bangunnya? Pakai alarm. Loh alarmnya nanti dimatiin di kepala. Jangan letakkan di kepala. Alarmnya letakkan di lemari paling atas. Tengah malam. Nanti pas dia bunyi ambil kursi, manjat kursi, naik ke atas lemari, hilang ngantuknya. Nah yang kemudian yang ketiga, bangun itu dipaksakan. Karena aku paham banget. Kalau teman-teman gak biasa bangun malam, itu fisiknya lemas dulu. Sampai seminggu lah. Lemas dulu, ngantuk dulu tuh. Nah karena fisik ini perlu penyesuaian. Karena dia biologis. Itu wajar aja. Merasakan bagi teman-teman yang mengamalkan waktu iktikaf 10 malam terakhir. Ya Ramadan kemarin. Kan 10 malam terakhir kita iktikaf itu.
Itu sebenarnya kalau teman-teman lihat aku baik-baik aja di live, itu aku udah ngantuk banget sebenarnya. Cuman dipertahanin adalah palingan cuma semacam 10 hari. Memang harus dipaksakan sebenarnya ya. Kurang-kurang tidur 10 hari, malam terakhir nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Nah, sama dengan tahajud. Seminggu akan berat teman-teman. Ya, minggu kedua itu akan berat teman-teman. Nah, sampai akhirnya fisiknya menyesuaikan. Ya, oke gitu ya. Ustazah, gimana kalau orang tuanya sering kurban, anak-anaknya belum pernah? Nggak apa-apa mbak, yang penting dia udah mendoakan orang tuanya, ya kan? Nah, udah loyo ya. Oke, siap Mbak Kurtini ya. Tapi sejak minum madu olengnya berkurang. Masya Allah, mantap, masuk Pak Eko. Oke, insya Allah ya. Nah, Ustazah, ketika berkurban itu ada hanya suami, ya mampunya siapa? Kalau suaminya bekerja, suaminya berkurban. Istrinya bekerja, istrinya juga berkurban. Gitu kan? Tapi kalau salah satunya bekerja, ya bisa bergantian. Oke. Ustazah, kalau kita amal jariah, untuk orang yang meninggal, apa manfaatnya buat kita? Manfaatnya tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Nggak ada. Misalnya aku nih wakaf Quran, ya Allah. Aku wakafkan Quran ini, ya. Dengan Quran ini, ya. Dengan Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ya, ringanlah sisa kuburnya, ya. Nah itu teman-teman doakan ya, teman-teman doakan itu ya. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya orang tuanya dapat pahala dan tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun ya. Dan kita tetap dapat amal jariahnya ya. Oke, Ustazah, iya, ibu melarang suami mengajak aku, harus gimana? Mbak diajak ngapain sama suaminya? Oke, diajak ngapain? Oke, Ustazah, iya. Bolehkah saya berkurban tapi masih punya hutang, tapi hutang sudah saya angsur? Oke, perhatikan soal hutang dan kurban. Ketika hutang teman-teman riba, maka lebih bagus bayar hutang dulu. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Jadi, kalau teman-teman hutangnya hutang riba, bagusnya teman-teman bayar hutang riba dulu, hindarkan dulu dosa itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau hutangnya bukan hutang riba, lihat dulu jatuh temponya. Kalau jatuh temponya masih lama dan kira-kira kita sanggup membayarnya, boleh kita kurban. Tapi kalau seandainya jatuh temponya udah dekat dan kita ragu untuk membayarnya, silahkan hutang dulu. Karena itu wajib. Dan meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Aku ulang ya. Meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Begitulah kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, banyak orang-orang yang hijrah sibuk dengan ibadah tapi lupa menghilangkan dosa. Jadi dosa itu harus diredam, baru kemudian kita melakukan kebaikan. Kalau aku salaman sama adik nggak apa-apa mbak, dia adalah mahram kita. Ya kan, nenek itu adalah mahram kita. Oke, adik, anak nggak apa-apa bersalaman. Ya, dia mahram kita kan. Infak ke masjid atau duha? Maksudnya gimana? Infak ke masjid atau duha? Maksudnya gimana? Oke, Ustazah, dok saya sakit kekakuan sendi tulang belakang. Kemarin jatuh kepleset. Boleh ke madu rambutan. Ya mbak, boleh ke madu rambutan ya. Yang sakit tulang, tumit, lutut, patah, kebas-kebas. Itu ke madu rambutan. Nanti jam 2 aku spill madunya ya. Oke, iya, siap. Madu kebas boleh Mbak Tati. Siap ya. Ntar lagi ya Mbak Tati ya. Ustazah, menghadapi ujian, hidup kebaikan diri sendiri. Andaikan teman-teman tahu perasaanku, bahwa pertanyaannya aja aku tak paham, bagaimana mungkin aku menjawabnya, Besti? Menghadapi ujian hidup kebaikan diri sendiri. Pertanyaannya apa nih guys? Menghadapi ujian hidup kebaikan diri sendiri. Amma ba'du. Gak paham aku pertanyaannya guys. Baik gitu aja ya. Maafin ya kadang-kadang gak sampai sinyalku ya. Oke. Ustazah, iya saya baru kehilangan suami tercinta. Sakit rasanya. Oke. Ganti rasa sakit itu dengan berbuat sesuatu. Satu, Mbak boleh melakukan kirimkan Quran sampai hatam untuk suaminya. Yang kedua, kirimkan sholawat untuk suaminya. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah untuk suaminya.
Keempat, bisa sedekah atas nama suaminya. Nanti kalau sedekah atau baca Quran atau sholawat atau baca Al-Fatihah, Mbak doa, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan suami saya, ringanlah sisa kuburnya, lapanglah kuburnya, gitu. Ya, kalau ada rezeki Mbak kurban atas nama dia. Ada rezeki lagi, Mbak boleh Mbak boleh badal haji atas nama dia. Ada rezeki lagi, Mbak boleh badal umroh atas nama dia. Masya Allah, nah, ya. Sekali-sekali pergi ziarah, ya. Ustazah, iya, salaman dengan adik, nggak apa-apa Mbak Aiwin. Adik beda jenis itu mahram Mbak, nggak apa-apa Mbak Aiwin, ya. Ustazah, doa sedekah subuh di hari Jumat apa ya? Ini ya, ya. Jadi doanya adalah Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, gitu guys. Ya, oke, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi misalnya aku udah kumpulkan nih duit di rumah gitu ya. Misalnya 2000 ya kan? 2000 gitu ya. Maka aku mau serahkan nih di hari Jumat nih, ya. Maka aku doa sebelum aku menyerahkan. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Kayak gitu. Ya, lalu kemudian teman-teman berdoa, ya. Ustazah, obat sakit tulang belakang, madu rambutan. Oke, siap. Boleh nanti ke madu rambutan ya. Kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang belakang, lutut encok, pegelinu, lutut goyang, bunyi-bunyi. Nah, itu nanti ke madu rambutan. Bisa COD ya. Oke, Ustazah, iya. Suami saya punya hutang. Apa istri nanggung hutangnya? Ya enggak lah. La yadhiratun wizra ukhra. Kita enggak nanggung beban dosa orang lain. Jadi akad hutang yang yang wajib membayarnya itu adalah orang yang berakad. Orang yang berakad. Makanya kalau teman-teman punya teman perempuan dan dia minjam uang untuk kebutuhan keluarga, ada baiknya kalau mau bilang sama dia, kalau bisa suami kamu yang minjam ke saya. Supaya nanti suaminya yang membayar. Karena kalau kamu yang bilang ke saya, kamu yang wajib membayar. Kecuali kalau kamu sanggup. Oke? Karena menafkahi keluarga itu tanggung jawab suami. Jadi kalau teman-teman punya suami, hidup lagi kekurangan, kalau nggak ada uang, usahakan suaminya yang minjam ke orang lain. Karena kalau teman-teman yang minjam, maka itu menjadi tugas teman-teman. Tapi kalau itu yang minjam adalah suami, itu menjadi tanggung jawab suami yang udah sepatutnya dia menanggung jawabinya. Apakah dengan cara pinjam, apakah dengan cara yang lainnya, ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, iya, apakah sifat-sifat Allah ada pada manusia? Tidak. Ustazah, kekal kan nggak ada. Ya, maha penyayang. Manusia itu cuma penyayang. Tapi cuma sepanjang galah. Iya kan? Bukan maha. Allah itu penyayang. Allah itu maha penyayang. Manusia itu juga penyayang. Cuman nggak maha dia. Nggak maha dia. Allah itu maha pengasih. Manusia juga suka ngasih. Tapi nggak maha. Iya kan, kadang-kadang udah nggak dibalas, nggak ngasih lagi dia. Beda kemana-mana ya. Ustazah, spill madu rambutannya. Madunya itu bagus teman-teman. Rambutan itu dia itu kayak untuk kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, sakit tulang, sakit tumit, lutut, pinggang. COD aja nanti. Harganya 89.000 1 kilo. Nah, kalau akasia itu adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Itu adalah hipertensi, itu madu akasia, ya. Oke, Mbak Wida boleh ditanya lagi. Oke, nanti aku spill madunya sebentar lagi ya. Oke, kalau bisa kalau yang bukan mahram jangan bersalaman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, darah tinggi itu boleh ke akasia ya. Oke, Ustazah, oke. Suami saya pinjam uang tapi selalu aku yang bayar karena dia nggak sanggup bilang.